Bismillahirrahmanirrahim. Para ummahat sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita kembali sama-sama belajar tentang kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa karya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, yang tidak lain membahas tentang penyakit hati ya, yang bisa menimpa siapa saja ya. Karena syaitan tiada henti-henti terus menggoda kita. Ini adalah buku yang termasuk sangat bermanfaat untuk memperbaiki seorang yang terkena penyakit hati, terutama penyakit terkait dengan syahwat ya. Taib, setelah pada pertemuan lalu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala telah menjelaskan tentang urgensinya doa dalam menghilangkan penyakit, maka beliau membawakan pembahasan yang merupakan rentetan dari pembahasan tersebut, yaitu tentang doa min anfa'il adwiyah. Doa adalah obat yang paling bermanfaat. Faslun ad-du'a'u min anfa'il adwiyah. Fasal tentang doa termasuk obat yang paling bermanfaat ya. Beliau berkata, wa du'a'u min anfa'il adwiyati. Doa adalah atau yang termasuk obat yang paling bermanfaat. Wa huwa aduwul bala, dan dia adalah musuh dari bala ya, dari penyakit, dari hal-hal yang menimpa. Yudafi'uhu wa yu'alijuhu, dia melawannya dan berhadapan dengannya. Wa yamna'u nuzulahu wa yarfa'uhu, fungsi doa adalah mencegah jangan sampai bala tersebut turun menimpa. Wa yarfa'uhu, atau kalau sudah menimpa maka agar bisa diangkat. Au yukhaffifuhu idza nazal ya, atau meringankannya jika sudah menimpa. Wa huwa silahul mu'min, wa huwa silahul mu'min. Perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ini menjelaskan bahwasanya dari obat yang paling bermanfaat, terutama terkhususkan penyakit hati. Ya, dan ini umum ya, bahwasanya obat paling bermanfaat adalah doa, baik penyakit fisik maupun penyakit hati. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sering mengobati dirinya dengan membaca surat Al-Fatihah, dan dia juga sudah sarankan kepada banyak orang, dan banyak orang sembuh penyakitnya, penyakit fisik dengan doa. Terlebih lagi penyakit hati. Oleh karenanya disebutkan doa adalah silahul mukmin. Datang riwayat, namun riwayatnya lemah, tapi maknanya benar, bahwasanya doa adalah senjata seorang mukmin. Maka dia adalah obat yang pertama yang harus dia perhatikan. Senjata yang selalu harus dia bawa ya. Karena dia akan berhadapan dengan berbagai macam rintangan. Jangan dia meremehkan senjata tersebut, dan jangan dia meremehkan obat tersebut. Ini obat yang sangat-sangat bermanfaat. Hanya saja seorang terkadang tidak memperhatikannya, meremehkannya ya. Saya sering sampaikan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, atahza bid-du'a'i wa tasdarihi fama tadri bima sana'ud du'a'u. Sihamul laili la yukhti walakin laha amadun walil amadin qida'u. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, apa kau meremehkan doa dan menganggap enteng? Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa. Doa itu seperti anak panah yang dilepaskan di tengah malam ya, dan tidak akan meleset. Hanya saja waktu mengenainya butuh waktu. Tapi pasti akan kena, tidak akan meleset. Maka dia adalah seorang yang beriman. Senjata seorang yang beriman. Kalau orang tidak beriman, dia enggak peduli dengan doa. Tapi orang yang beriman, dia tahu bahwasanya doa ini adalah senjata yang paling bermanfaat. Bahkan meskipun dia sembuh dengan obat-obat medis, biasanya dibuka dengan doa. Dengan doa tersebut diarahkan menuju dokter yang baik. Dengan doa tersebut maka dia diarahkan ikut taklim pengajian yang baik, yang itu merupakan sebab-sebab kesembuhan penyakitnya. Tapi dibuka dengan doa. Maka seorang jangan meremehkan doa. Dan jangan menjadikan doa sebagai senjata terakhir. Ini adalah kesalahan fatal yang dilakukan oleh mukmin dan mukminah, menjadikan doa sebagai senjata terakhir. Padahal dia adalah senjata utama seorang mukmin. Apa fungsi doa? Fungsi doa adalah bisa mencegah bala mau menimpa, dia tidak jadi karena menimpa kemudian tidak jadi menimpa. Kenapa? Karena dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia minta al-afiyah, sehingga harusnya menimpa dia tidak jadi. Bala dengan penyakit kayak musibah kayak kesengsaraan, kan banyak sekali bala dalam kehidupan ini, bencana yang kita tidak sukai.
Atau fungsinya yarfa'uh, sudah mengena bisa mengangkatnya. Atau minimal yukhaffifuhu idza nazal, mengurangi kepedihan penderitaan tersebut. Dengan doa bisa mengurangi. Jadi tidak ada kerugian dalam doa. Entah mencegah sehingga tidak datang preventif atau mengangkat ya penyembuhan total atau paling tidak mengurangi. Walahuma al-bala salah satu maqamat. Imam Ibnu Qayyim kemudian menjelaskan bahwasanya kondisi doa dengan bala, kata beliau, doa adalah musuhnya bala, musuhnya musibah atau musuhnya bencana. Maka kondisi antara doa dengan bala ada 3 kemungkinan. Salah satu maqamatin. Ahaduha an yakuna aqwa minal bala fayadfa'uhu. Ketika bertarung antara doa dengan penderitaan yang dialami seorang, kemungkinan pertama doa lebih kuat daripada al-bala. Kalau doa lebih kuat, maka al-bala tersebut akan hilang. Terangkat, kalah ya. Bagaimana bisa kuat doa? Tentunya dengan memenuhi syarat-syaratnya dan adab-adabnya. Dan dengan penuh keyakinan. Syarat-syarat dipenuhi, adab-adab dipenuhi, kemudian dengan husnudzon, yakin, maka menjadi kuatlah doa tersebut dan dia bisa menghilangkan bala. Ini masalah iman. Ya, masalah iman. Yang kedua, kemungkinan kedua, ats-tsani an yakuna adhafa minal bala'i fayaqwa 'alaihi al-bala'u fayusabu bihi al-'abdu walakinnahu qad yukhaffifuhu wa in kana dha'ifan. Ya, bisa jadi doa bertarung dengan bala tetapi doa tersebut lemah. Maka hamba akhirnya terkena musibah. Tetapi bisa jadi doa tersebut ya menguranginya. Meskipun doanya lemah, kurang kuat, kalah dengan bala, tapi bala yang tadinya harusnya dahsyat menjadi lebih ringan dengan doa. Jadi tidak ada ruginya kita berdoa. Yang ketiga, an yataqawama wa yamna aqul wahidin minhuma sahibahu. Sama-sama kuat. Sama-sama kuat sehingga kalau dia mau turun tidak jadi ya. Kalau dia sakit juga tidak terangkat, sama-sama kuat, tidak bertambah balanya tapi juga tidak hilang penyakitnya. Ini sama-sama kuat. Ini 3 kemungkinan disebutkan, kemungkinan akliyah, secara akal, kemungkinan tiga tersebut. Intinya ingin saya sampaikan di sini atas nama Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwasanya doa itu pasti ada manfaatnya. Wa min anfa'il adwiyah, dan di antara doa atau penyakit obat yang paling bermanfaat adalah al-ilhah fid doa. Itu merengek-rengek, berulang-ulang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Berdoalah kepada Rabb kalian tadarru'. Tadarru' itu merendah, nangis, mengutarakan kekurangan, mengutarakan kehinaan diri. Dan gitu cara itu namanya ilhah. Ilhah itu merengek-rengek, meles-meles itu namanya ilhah. Ya. Dan itulah dilakukan oleh para anbiya seperti perkataan Nabi Zakaria, inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fa hab li min ladunka waliya. Ya Allah, aku sudah tua, tulangku sudah rapuh, rambutku sudah putih semua, sementara istriku mandul, kemudian wa inni khiftul mawali mawra'i, kemudian kalau saya meninggal khawatir tidak ada yang ngurusin Bani Israel. Dia utarakan seluruh kekurangannya, kerendahannya, melas-melas minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Ayub alaihissalam, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa dengan penderitaan. Subhanallah, anni massani ad-durr. Aku ditimpa dengan apa? Penderitaan. Engkau adalah Maha Penyayang, di antaranya yang menyayangi. Lihatlah Nabi SAW ketika berdoa, ketika perang Badar, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sampai ridaknya jatuh dari pundaknya, benar-benar meminta, melas-melas, mengemis-ngemis, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anjiz wa'dak, ya Allah, penuhi janjimu ya Allah. Allahumma intuhlik hadhil isabah falan tu'bad. Ya Allah, kalau kau binasakan kami, kau tidak akan diibadahi. Sampai Nabi seperti itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar datang, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengembalikan ridak Nabi ke pundak Nabi. Kemudian Abu Bakar berkata untuk menenangkan hati Nabi, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ba'dha munasyadatika ya Rasulullah. Sudah cukup ya Rasulullah, sudah cukup ya Rasulullah. Allah akan memenuhi janjinya ya Rasulullah. Tapi Rasulullah terus berdoa dan berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilhah ini penting. Itulah tadarru' dalam berdoa. Maksud saya ketika kita berdoa serius, dan ini
Ini adalah salah satu menjadikan doa menjadi kuat. Jadi kuat dengan ilha. Nangis. Merengek-rengek. Ya. Utarakan semua isi hati ketidakmampuan kita. Ya Allah, aku lemah, hatiku lemah. Aku sudah berusaha, aku tidak kuat ya Allah. Ya Allah, terlalu kuat musibah yang menimpaku. Hatiku lemah. Berdoa kepada Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Rabbul Alamin. Enggak ada. Ya, yang bisa merubah kondisi Rabbul Alamin. Enggak ada. Ya. Yang bisa menguasai hati kita berubah jadi buruk menjadi baik, suudzon menjadi husnudzon, Allah Subhanahu wa taala. Ini ilhah. Ini yang sering hilang dalam apa? Dalam doa. Jadi orang sekarang doa karena sudah hafal lepas begitu saja atau cuma amin amin amin, yang dibaca imam juga enggak tahu isinya apa. Gimana mau tadarru ya. Maka ilhah, tadarru, merengek-rengek, meles-meles, mengutarakan semua isi hati, menunjukkan kehinaan, kerendahan itu diperlukan dalam berdoa. Ya. Jadi Rasulullah SAW disebut karena idza da'a thalathan. Ada Rasulullah SAW kalau berdoa ulangi 3 kali. Itu Nabi yang pasti dikabulkan doanya. Kita kayaknya sekali lewat selesai. Enggak, juga kita doa terus doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah suka akan hal tersebut. Makanya Ibnu Qayyim bawakan riwayat waqad rawa Ibnu Majah fi sunanihi, dan Ibnu Majah telah meriwayatkan dalam sunannya, yaitu Sunan Ibnu Majah, min hadithi Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Siapa yang tidak memohon kepada Allah, Allah murka kepadanya, ya. Ya. Allah suka diminta, ya. Allah yaghdabu in tarakta su'ala, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama idza sa'altahu yaqdabu atau kama qala syair, ya. Disebutkan Allah kalau kau tidak minta kepadanya dia akan marah kepadamu, adapun anak Adam kalau kau minta-minta kepadanya dia malah marah kepadamu. Itulah makhluk. Makhluk marah kalau diminta-mintain wajar. Kenapa? Karena makhluk punya keterbatasan. Seorang kaya apapun terkaya di dunia dia punya aset yang terbatas. Dia khawatir, dia tidak ingin disibukkan, minta-minta melulu sibuk. Jadi dia lama-lama jengkel. Sekali diminta senyum, kedua senyum, ketiga mulai enggak senyum, dikasih. Keempat mulai sambil ngomel. Kelima ngomelnya bertambah, keenam diusir. Minta melulu enggak tahu diri. Manusia wajar, kan asetnya terbatas. Mau dia terkaya di dunia aset, kalaupun asetnya sangat banyak dia tidak ingin berkurang asetnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala semakin kita minta kepada Allah, semakin Allah senang. Karena kita minta kepada Al-Ghani yang maha kaya, ya. Ya. Oleh karenanya enggak usah ragu-ragu untuk minta kepada Allah dan enggak usah malu-malu untuk minta kepada Allah. Bahkan dalam hadis diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, mintalah kepada Allah, ya. Walau syirak liyas'ala ahadukum rabbahu hatta sya'isa na'lihi atau hatta syiraka na'lihi. Hendaknya salah seorang dari kalian mohon kepada Allah meskipun untuk perbaiki tali sendalnya. Itu perkara yang sepele dia minta kepada Allah. Karena Allah suka diminta. Allah suka dimintai. Allah suka dipuji, Allah suka dimintai. Ketika seorang hamba minta kepada Allah, menunjukkan dia mengakui Rabb adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Taib. Ibnu Qayyim nanti akan menyebutkan juga sebab-sebab dikabulkannya, tapi dia singgung karena ilhah ini, merengek-rengek ini sebab sangat bermanfaat, maka dia sendirikan penyebutannya. Dia akan sebutkan sebab-sebab yang lain untuk dikabulkan doa. Dia mendahulukan penyebutan ilhah. Ini poin yang sangat penting, ya. Taib faslun. Setelah itu Ibnu Qayyim lagi membahas tentang bagaimana agar menguatkan senjata doa ini, bagaimana bisa kuat. Ya, maka dia harus hindarkan doa tersebut dari hal-hal yang bisa melemahkan senjata doa tersebut. Karena dia akan bertarung dengan bala, bertarung dengan musibah, dengan ujian, dengan, ya. Berdoa kok enggak diangkat-angkat, berarti musibahnya kok enggak diangkat, karena doanya berarti kurang kuat. Taib. Kata beliau, faslun minal afatil lati tamna'u qabulad du'a. Di antara kesalahan-kesalahan atau cacat-cacat atau aib-aib yang bisa menghalangi dikabulkannya doa. Apa saja aib-aib tersebut atau cacat-cacat tersebut, kekurangan-kekurangan tersebut? Beliau berkata, "Wa minal afatil lati tamna'u tarattuba atharid du'a'i alaih." Dan di antara hal-hal kekurangan yang bisa menghalangi dampak dari doa tersebut, yaitu akibat doa akibatnya dikabulkan, tapi menghalangi tarattubu athari doa, yaitu dampak dari doa tersebut itu menghalangi dikabulkannya doa. Yang pertama, an yasta'jilal abdu
Wa yastabdi al-ijabah. Ya. Yaitu dia terburu-buru untuk dikabulkan doa. Wa yastabti al-ijabah, dan dia menganggap kok lama sekali Allah enggak kabulkan. Fa yastahsir wa yad'u doa, maka dia akhirnya meninggalkan doa ya. Berhenti dan dia meninggalkan doa. Wa huwa bimanzilati man badhara badran atau bidran aw gharasa gharsan faja'ala yata'ahaduhu wa yasqihi. Dan kedudukan orang seperti ini yang sudah berdoa kemudian dia berhenti, kemudian dia meninggalkan doa ya. Seperti seorang yang sudah menanam benih atau menanam sebuah tunas ya. Faja'ala yata'ahadu, kemudian dia perhatikan benih tersebut, dia perhatikan tunas tersebut, wa yasqi, kemudian dia sirami air. Falamma istabta'a kamalahu wa idrakahu tarakahu wa ahmalahu. Ketika dia merasa kok enggak lama sekali tumbuhnya, saya sudah siram, sudah diperhatikan, kok enggak sempurna, akhirnya dia tinggalkan. Kemudian dia lalaikan atau dia biarkan tumbuhan tersebut. Apa yang terjadi? Tumbuhannya akan rusak. Yang tadi mau jadi tumbuh padahal enggak jadi. Perumpamannya seperti dia sudah siram, sudah mulai tunas tapi belum sempurna. Dia enggak sabar nunggu kesempurnaannya. Lama sekali ditinggalkan. Lah itu kira-kira perumpamaan orang yang berdoa. Sudah berdoa sudah setahun, sebentar lagi dia akhirnya tinggalkan, terputus. Seandainya dia lanjutkan, sebentar lagi akan dikabulkan. Wa fi Sahih Al-Bukhari min hadithi Abi Hurairah. Dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum man lam ya'jal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikabulkan doa salah seorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Bagaimana bentuk dia tergesa-gesa? Rasulullah SAW jelaskan, yaqulu da'autu falam yustajab li. Aku sudah berdoa namun tidak dikabulkan. Ya, dia enggak sabar, sebentar lagi padahal dikabulkan, tidak sabar. Akhirnya dia meninggalkan doa tersebut. Ya. Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika mengomentari hadis seperti ini, beliau mengatakan ini hadis tentang adab di antara adab doa. Wa huwa annahu yulazimu talab, hendaknya dia melazimi minta terus wala yai'asu minal ijabah, dan dia tidak putus asa dari doa. Karena dengan berdoa berarti dia inqiyad, dia tunduk kepada Allah, istislam, dia pasrah kepada Allah, wa idharil iftiqar, dan dia menunjukkan kehinaannya di hadapan Allah dan butuhnya dia kepada Allah. Hatta qala ba'du salaf, ingat ini Ibnu Hajar menukil perkataan sebagian salaf, la ana asyaddu khasyatan an uhrama ad-du'a min an uhramal ijabah. Sungguhnya bagiku lebih berat, aku lebih takut jika aku terhalangi dari berdoa daripada aku terhalangi tidak dikabulkan. Ya, wa ka'annahu asyara ila hadits Ibnu Umar rafa'ahu man futiha lakum minkum babud du'a futihat lahu abwabur rahmah. Seakan-akan orang salaf ini mengisyaratkan tentang suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar secara marfu, siapa yang dibukakan bagi kalian pintu doa, maka telah dibukakan bagi dia pintu-pintu rahmat. Al hadis akhrajahu Tirmidzi bi sanadin layyin. Hadis diriwayatkan Tirmidzi dengan sanad yang lemah, namun disahkan Al-Hakim, Al-Hakim ya. Di sini yang kita khawatirkan, dan ini menimpa banyak orang, malas berdoa. Ini bahaya. Dia berdoa berapa kali gagal, akhirnya tidak mau berdoa. Karena dia tidak sabar dalam berdoa. Lain halnya orang ketika dia berdoa kabul, dia berdoa sabar kabul, dia terus husnudzon kepada Allah. Tapi banyak orang tidak seperti itu. Dia berdoa tidak dikabul, ini berdoa tidak, akhirnya dia malas. Dia merasa kayaknya kurang faedah. Dan ini yang lebih dikhawatirkan seorang tidak berdoa daripada tidak dikabulkan. Karena kalau seorang sudah tidak berdoa, pintu rahmat berarti seakan tertutup bagi dia. Banyak kebaikan yang akhirnya dia lepaskan gara-gara tidak berdoa. Bayangkan kalau orang berdoa, tadi kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, maka dia akan menunjukkan pasrahnya kepada itu ibadah tersendiri. Kita pasrah kepada Allah, ibadah tersendiri. Kita menuruti perintah Allah, berdoa, itu ibadah tersendiri. Kita menunjukkan kehinaan kita, kerendahan kita, ketidakmampuan kita kepada Allah, itu ibadah tersendiri. Sehingga seorang berdoa dikabulkan tidak dikabulkan, dia telah beribadah kepada Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akramu 'ala Allah minad du'a." Tidak ada suatu pun yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Karena ini inti peribadatan. Yang Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah inti ibadah. Dalam sebagian riwayat yang lemah, ad-du'a mukhul ibadah. Doa inti sari ibadah. Ini Allah suka. Terlepas dikabulkan atau tidak dikabulkan. Makanya Umar bin Khattab berkata, inni la ahmilu
hammal ijabah walakinni ahmilu hammad du'a. Aku tidak pusing dengan dikabul atau tidak. Yang aku pusingkan aku berdoa atau tidak. Yang penting saya berdoa, yang penting saya berdoa. Oleh karena jangan sampai seorang hari-hari lewat tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling sering berdoa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia tahu dia sangat lemah dan dia hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hari berlalu kita enggak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kerugian orang yang tidak berdoa, kata Dawudi dinukil oleh Ibnu Hajar, yukhsha ala man khalafa wa qala qad da'awtu falam yustajab li an yuhramal ijabah. Wa maqamaha minal iddikhar wa takfir intaha. Kata Dawudi rahimahullah taala, dikhawatirkan seorang yang menyelisih sunnah Nabi kemudian meninggalkan doa, dia berkata saya sudah berdoa kok tidak dikabulkan, maka dikhawatirkan pertama dia tidak akan diijabahi permohonannya. Yang kedua dia juga dikhawatirkan tidak menerima bentuk pengabulan yang lain. Kan kita sudah sebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya doa itu pasti dikabulkan. Dikabulkan dengan 3 metode. Pertama, dikabulkan di dunia, cepat atau lambat dikabulkan. Yang kedua, ditunda pengabulannya di akhirat, akan dikabulkan di akhirat. Itu lebih afdal daripada di dunia. Yang ketiga, dipalingkan dari dia kemudaratan yang semisal dengan doa yang dia minta. Gampangannya seorang misalnya, ini sekedar contoh aja, dia berdoa, ya Allah, buatlah daganganku untung 100 juta misalnya. Ternyata enggak untung. Tetapi Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Allah kabulkan dari dia terhindar dari ditipu orang 100 juta. Ini contoh maksudnya, dia minta sesuatu, Allah tidak kabulkan sesuatu tersebut, tapi Allah palingkan dia dari kemudaratan yang setimpal dengan apa yang dia minta. Ini salah satu bentuk pengkabulan. Atau Allah akan tunda pengkabulannya di akhirat, itu lebih afdal. Atau Allah kabulkan di dunia cepat atau lambat. Sehingga tidak ada ruginya orang berdoa. Dan orang yang sudah tidak berdoa, kasihan. Bagaimana ketergantungan dia kepada dia? Bagaimana connecting dia dengan Allah? Sudah jarang minta sama Allah. Bagaimana rasa ketergantungan dia kepada Allah? Kurang. Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi berdoa. Keluar rumah berdoa, masuk pasar berdoa. Kegiatan Nabi selalu berdoa dan berdoa. Kalau enggak berdoa zikir. Selalu connecting kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di zaman ini ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sering tidak connecting sama Allah, connecting sama medsos. Connect sama Mas. Kalau kuota sudah enggak ada bingung ya. Ya. Aku sedih kalau tidak ada kuota. Bingung, gelisah. Kita sedih kalau tidak connecting sama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini yang dikhawatirkan ya. Wa ila dzalika asyara Ibnu Jauzi, kata Ibnu Hajar menukil lagi tentang masalah ini. Ibnu Jauzi telah mengisyaratkan hal ini, dia berkata, "I'lam anna du'a al-mu'min la yurad." Ketahuilah bahwasanya doa seorang mukmin tidak bakalan ditolak. Wa ira annahu qad yakunul aula lahu ta'khirul ijabah. An yakuna khairan lahu an yakuna al-aula lahu ta'khirul ijabah. Namun bisa jadi yang paling lebih baik bagi dia ditunda, tidak langsung. Ini kenapa Allah tunda? Kok tidak langsung Allah jawab permintaan kita? Ada maslahat. Allah lebih tahu. Ya. Dan ini mungkin kalau kita misalnya minta, ya Allah saya ingin kaya, ternyata Allah enggak kasih kaya-kaya. Nanti 20 tahun lagi. Kenapa? Sekarang kamu belum pantas untuk kaya. Kalau kamu kaya sekarang mungkin sombong, angkuh, udik ya. Namanya OKB, orang kaya baru. Udik, tahu-tahu punya duit langsung beli udik ya. Orang yang sudah kaya lama bingung lihat ini baru kaya jadi bingung, punya duit banyak bingung. Jadi Allah tunda, nanti ada waktunya kau punya kemampuan hati untuk punya duit, tidak sombong, tidak angkuh, tetap sayang sama yang miskin, kau bisa menata hati baru Allah kabulkan. Jadi terkadang penundaan itu lebih afdal daripada segera. Tapi seorang misalnya masih berdoa, ya Allah terima di Madinah, Allah tidak terima, nanti aja. Kenapa? Kalau diterima sekarang mungkin ilmunya kurang pas, kurang cukup untuk bisa menerima ilmu dari para ulama. Atau kalau diterima sekarang mungkin dia sombong, mungkin dia angkuh. Kalau diterima sekarang dia malah jadi gaet, malah enggak belajar. Kita enggak tahu. Ditunda nanti 3 tahun lagi baru diterima. Kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Oleh karenanya artinya sebagian kita punya pengalaman, kita berdoa dikabul 2 tahun lagi. Saya punya pengalaman pribadi, artinya saya berdoa, itu 2-3 tahun lagi baru dikabulkan. Kalau saya, saya pernah berdoa 2 tahun lalu, pernah 3 tahun lalu. Saya pernah minta kepada Allah. Kenapa 3 tahun? Allah yang lebih tahu.
Jadi ngapain kita kemudian mengatakan wah saya sudah berdoa tidak dikabul. Itu perkataan suudzon kepada Allah. Maka Ibnu Jauzi mengatakan bisa jadi ditunda dikabulkannya doa lebih baik bagi dia. Ya, au yu'awwadu bima huwa aula lahu ajilan au ajilan, atau diganti dengan yang lain lebih bermanfaat bagi dia. Dia doa ini Allah kasih yang lain. Lihat siapa? Ibunya Maryam. Ibunya Maryam berdoa kepada Allah, "Inni nadzartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka as-samiul alim." Ya Allah, aku ingin punya anak laki-laki. Nanti kalau lahir dia jadi berkhidmat di Masjidil Aqsa. Dan itu yang paling pantas anak laki-laki bisa gesit kemudian di masjid. Ternyata Allah kasih apa? Perempuan. Tapi dia terima, ketika terima Allah kasih perempuan ternyata lebih afdal. Perempuan ini punya anak nanti Nabi Isa alaihissalam. Kalau punya anak laki-laki mungkin enggak punya anak Nabi Isa. Ternyata Allah berikan pilihan lain. Dia minta anak laki-laki, Allah kasih anak perempuan. Tapi dia terima. Ya. Qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lam wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, ternyata perempuan, ya Allah. Aku namakan dia Maryam dan aku mohon kepada Allah untuk melindunginya dan melindungi keturunannya dari gangguan syaitan. Ternyata benar. Ini anak perempuan jadi sangat salehah. Kemudian punya anak laki-laki super saleh. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita usulkan aja lah, jangan kalau enggak dikabulkan ngamuk-ngamuk. Ya. Fayam bagi lil mu'min alla yatruka talab min rabbih, maka seorang jangan meninggalkan memohon kepada Rabbnya. Fa innahu muta'abbadun bid-du'a'i kama huwa muta'abbadun bitaslim wa tafwid. Karena dia ketika berdoa dia sedang beribadah. Sebagaimana dia juga berdoa dengan pasrah kepada Allah dan menyerahkan urusan kepada Allah. Jadi dalam doa itu banyak sekali manfaat. Benar tadi dalam hadis yang dhaif, hadis yang lain tadi kata fihilin kata bisa didin lain kata Ibn Hajar, siapa yang dibawakan pintu doa maka dibawakan pintu-pintu apa? Rahmat. Seorang duduk menangis di pojok berdoa kepada Allah, mengeluhkan kondisinya kepada Allah, betapa banyak pahala yang dia dapat. Pahala dia merengek-rengek kepada Allah, pahala dia serahkan urusannya kepada Allah, pahala dia husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua pada pahala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum kebaikan terkait di akhirat kalau dikabulkan alhamdulillah, kalau enggak ditunda di hari kiamat kelak dengan ganjaran lebih baik. Maka jangan pernah berhenti dari berdoa. Kita tahu dalam kehidupan ini ibu-ibu banyak sekali ujian hidup, banyak. Kita laki-laki ibu-ibu punya ujian hidup. Saya kemarin ada beberapa kasus orang datang, saya enggak bisa apa-apa, saya doa sabar. Ada orang datang beberapa waktu lalu, laki-laki datang temu saya. Jalannya sudah agak miring-miring, mulutnya sudah agak enggak stabil, pandangannya kayak kosong. Ustaz, saya mau nanya, siapa sebelum kajian? Saya bilang, panitia sudah takut lihat ini orang karena penampilannya. Saya bilang nanti habis kajian ternyata datang lagi kemudian silakan Pak, saya ditemani sama teman-teman, khawatir ada apa-apa. Ternyata saya sudah nikah sekian tahun Ustaz. Terus saya kena stroke sekarang, kemudian sambil nangis, kemudian istri saya kabur. Saya bilang, sabar Pak ya. Mau bilang gimana aja, kasihan. Banyak perempuan tidak setia. Ada uang abang disayang, ada uang abang di jongkrokin katanya. Gimana udah jalan miring-miring udah alhamdulillah, kasihan. Gimana saya sudah sabar berdoa saya bilang sabar. Bagaimana lagi? Bukan berarti enggak ada solusi, ada. Kita punya Allah. Kalau kita enggak punya Allah baru kita bilang enggak ada. Selama kita punya Allah, kita punya Allah tempat meminta maksudnya, maka pasti ada solusi. Solusi tidak mesti harus istri kembali. Solusi dengan yang Allah berikan, dengan pasrah kepada Allah dan yakin itu yang terbaik kalau kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerugian orang ini ketika saya sudah doa tidak dikabulkan, akhirnya dia meninggalkan doa, akhirnya dia meninggalkan pintu-pintu rahmat yang begitu banyak. Rahmat yang dia dapat di dunia dan rahmat dia dapat di akhirat. Baik. Kita lanjutkan. Faslun. Ini juga di antara penguat doa. Ya, tadi hati-hati ada perkara yang bisa menghambat terkabulkannya doa. Tadi sudah disebutkan juga di antara adab doa itu ilhah, merengek-rengek.
Berikutnya di antara hal yang harus diperhatikan, faslun hudurul qalbi ma'ad du'a. Yaitu ketika berdoa hati harus hadir. Hati harus hadir. Subhanallah, di antara nikmat-nikmat yang luar biasa, seorang pergi ke padang Arafah, kemudian mengangkat tangan, kemudian menangis minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak dan Ibu bisa haji semuanya. Luar biasa, nikmat yang luar biasa bisa berdoa bukan di Bantul, di mana? Di padang Arafah sambil mengangkat tangan sambil nangis dengan menghadirkan hati, luar biasa, nikmat luar biasa. Taib, ini antara hal yang bisa menguatkan senjata doa adalah menghadirkan hati. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, faslun hudurul qalbi ma'ad du'a, menghadirkan hati ketika berdoa. Wa idza jumi'a ma'ad du'a'i hudurul qalbi wa jam'iyatuhu bi kulliyatihi, dan jika bisa dikumpulkan bersama doa hudurul qalbi, yaitu hadirnya hati, wa jam'iyatuhu bi kulliyati, fokus totalitas, benar-benar fokus, enggak pikir macam-macam. Jangan sambil berdoa sambil lihat WhatsApp. Jangan berdoa sambil enggak fokus. Berdoa fokus, hati benar-benar difokuskan, jam'iyatuhu benar-benar dikumpulkan. Difokuskan. Alal matlub, fokus tentang apa yang dia minta, benar dia fokus benar-benar minta. Kemudian wasadafa waqtan min awqatil ijabah as-sittati, kemudian ngepasi juga selain hati fokus, ngepasi waktu mustajab di antara 6 waktu. Ya. 6 waktu tersebut beliau sebutkan, kemudian wasadafa khusyu'an fil qalbi, dan ngepasi hati yang lagi khusyuk. Wasadafa al-adiyah allati akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha madhinatul ijabah, kemudian juga ngepasi doa yang di situ merupakan potensi besar untuk dikabulkan. Maka beliau mengatakan ini semua akan dikabulkan doa tersebut. Dia menyebutkan beberapa poin, nanti akan kita baca sedikit-sedikit. Ini di antara ada apa? Ngepasi ini, ngepasi hati yang lagi hadir, ngepasi waktu yang dikabulkan. Kemudian lagi apa di sini? Ngepasi misalnya doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan Ismillahil A'zam, ya. Maka ini akan menjadikan doa mudah dikabulkan. Baik, kita bacakan. Jika di doa disertai dengan hadirnya hati dan fokus agar meraih apa yang diminta, kemudian menepati waktu di antara waktu-waktu dikabulkan doa. Ada 6. Di antaranya, yang pertama waktu dikabulkan doa, thuluthul akhir minal lail, sepertiga malam yang terakhir. Yang kedua, wa indal adzan, ketika sedang adzan. Wa bainal adzan wal iqamah, ya, ketika adzan dan apa? Antara adzan dan iqamah. Wa adbarus shalawatil maktubah, kemudian setelah salat 5 waktu. Kemudian wa inda su'udil imam yaumal jum'ah alal mimbar, ketika imam naik di atas mimbar. Hatta tuqda salat, sampai selesai salat Jumat. Wa akhiru sa'atin ba'dal asr min dzalikal yaum, dan waktu paling terakhir setelah asar pada hari Jumat. Ini di antara waktu-waktu ijabah. Kita bahas yang pertama, waktu ijabah yang perlu seorang perhatikan ketika berdoa, thuluthul akhir minal lail, sepertiga malam yang terakhir. Jelas waktu nuzul al-ilahi, ketika Allah turun ke langit dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul akhir minal lail, fa yaqulu hal min da'in fa astajiba lahu, hal min sa'ilin fa utiya su'lah, hal min mustaghfirin fa aghfir lahu. Allah Rabb kita yang maha tinggi, yang maha mulia, turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir. Maka Allah mencari hambanya. Allah berkata, apakah ada hambaku yang berdoa akan aku kabulkan doanya? Apakah ada hambaku yang meminta, memohon akan aku kabulkan permohonannya? Dan adakah hambaku yang mohon ampun akan aku ampuni dosa-dosanya? Allah yang maha mulia, yang maha kaya, yang tidak butuh dengan kita. Yang tidak butuh dengan kita. Kita ni siapa? Hina, rendah, bikin repot, ya. Beri repot orang-orang sekitar kita, terlalu banyak nuntut, kurang. Kita ni siapa? Allah tidak butuh sama sekali dengan. Kalau kita enggak ada pun enggak ada masa, yang seperti kita masih banyak. Yang lebih baik dari kita juga masih banyak. Tetapi Allah cari sepertiga malam terakhir, Allah cari hamba-hambanya. Allah turun ke langit dunia, mendekat kepada hamba-hambanya. Maka ini waktu yang sangat spesial. Seorang bangun, dihadirkan dalam hatinya berdoa. Kalau bisa didahului salat, oke. Kalau enggak harus salat. Enggak harus salat. Dia bangun jam 4, kemudian dia fokus, angkat tangan berdoa. Mau tidur lagi ya silakan.
Tapi ojo ngono maksudnya. Ya, kalau bisa sholat dulu ya. Tapi seandainya dia langsung doa nggak ada masalah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena dia sedang menepati, dia yakin hal tersebut Allah sedang turun menjadi hambanya. Allah bilang siapa yang minta akan aku kabulkan. Dia bangun. Saya sangat yakin kalau dia nggak dikabulkan hari ini, besok, sebulan, 2 bulan pasti dikabulkan. Selama dia memenuhi apa? Adab-adab doa. Ini sudah terbukti banyak ya. Orang menyia-nyiakan waktu tersebut ya. Anda tidak harus umrah pergi ke depan Ka'bah. Kalau bisa alhamdulillah, kalau enggak setiap hari ada waktu mulia. Sepertiga malam bangun kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita malas. Bangunnya jam 6 kurang seperempat. Gimana mau? Udah lewat waktu mustajabah. Sekarang waktunya ayam berkokok. Oleh karenanya jangan sia-siakan. Kita ini siapa? Kita mau harap siapa? Siapa yang memperhatikan sama kita? Nah, kita saja misalnya punya telepon orang-orang penting pun kita telepon belum tentu diangkat. Telepon juga kadang diperhatikan, enggak diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala langsung kita bisa connecting, langsung kita bisa minta kepada Allah yang Maha Kaya. Yang Maha Kaya. Kemudian wa indal adzan wa bainal adzan wal iqamah. Allah alam apa yang dimaksud dengan indal adzan saya belum baca lagi ya. Tapi apakah ketika adzan kita menjawab adzan maksudnya Allah alam bisawab. Tapi kalau bainal adzan wal iqamah ya la yurad, doa antara adzan dan iqamat maka tidak ditolak. Mungkin bainal adzan yaitu ketika adzan selesai, indal adzan. Ketika adzan selesai maka begitu selesai baca doa untuk minta wasilah kepada Nabi bersolawat, kemudian berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadin wasilah wal fadilah wa ba'athu maqamahu alladhi wa'attah. Kemudian kita berdoa langsung. Mungkin maksudnya indal azan seperti itu. Setelah azan langsung kita berdoa. Atau setelah azan lewat 5 menit masih ada waktu antara azan dan iqamat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh indah seorang muslim ketika pergi ke masjid, kemudian dengar azan dia baca doa meminta wasilah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berdoa kepada Allah, kemudian dia salat 2 rakaat, kemudian dia berdoa lagi, masya-Allah ya. Dia melakukan hal sebab dikabulkannya doa. Kemudian juga adbaru shalawatil maktubah, setelah salat ya. Adbar salawat ini ada 2 pendapat, ada yang mengatakan itu ketika di penghujung salat ya. Dan ini tempatnya karena kalau kita tasyahud kita mengumpulkan adab. Pertama kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Nabi wa ala ibadillahi shalihin. Kemudian assalamualaikum wa ala ibadillahi. Setelah kita salam kepada Nabi kemudian kita tasyahud asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita memuji Allah ya. At-tahiyatulillah itu pujian kepada Allah, itu tidak? Pujian. Terus kita mengucapkan salam buat Nabi. Kemudian kita bersolawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian kita berdoa. Maka dalam tasyahud akhir terkumpul adab doa. Karena adab doa ini antaranya sana ala Allah, memuji Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi. Dan itu ada dalam tasyahud akhir. Maka jangan lupa setelah tasyahud akhir, kemudian kita solawat, kemudian kita berdoa sebelum apa? Salam. Kata Nabi SAW, وَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ. Dia silakan milih doa apa yang dia kehendaki. Ini di antara tempat dikabulkannya doa ya. Kemudian juga sebagian pendapat mengatakan boleh setelah salam, seperti Ibnu Qayyim, setelah salam, kemudian dia sudah setelah zikir, dia mau berdoa silakan, enggak ada masalah. Setelah zikir selesai, tidak langsung setelah salam, tapi setelah salam dia mengucapkan zikir setelah salam, kemudian dia berdoa, boleh. Termasuk dianggap adbar salawat ya. Pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian juga inda su'udil imam yaumal jum'ah 'alal mimbar hatta tuqda salat, ketika imam naik mimbar. Dalam hadis tentang waktu salat Jumat, hari Jumat kapan dikabulkannya doa ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli, yas'alullaha ta'ala syai'an illa atahu iyyahu." Wa asyara biyadihi yuqalliluha. Di hari Jumat ada suatu waktu yang jika seorang muslim mengepasi waktu tersebut dan dia dalam kondisi sedang salat, minta kepada Allah apapun kecuali Allah akan berikan kepadanya. Jadi Rasulullah berikan waktu sangat singkat. Waktu tersebut ada waktu yang sangat singkat. Waktu ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan yaitu
antara imam duduk sampai selesai salat. Jadi hadis Abu Musa al-Asy'ari, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang waktu dikabulkannya doa hari Jumat, "Hiya ma baina an yajlisil imam ila an tuqdas salat." Yaitu sejak imam duduk sampai diselesaikannya salat. Jadi imam naik mimbar kemudian dia duduk, azan kan? Dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian duduk, berarti azan kan? Itu waktu dikabulkannya doa sampai imam selesai salatnya. Ini pendapat pertama. Sehingga dari sini bisa dipahami kita boleh berdoa. Kalau imam berdoa kita aminkan, atau kita boleh berdoa di sela-sela tersebut. Contohnya kita boleh berdoa ketika imam duduk di antara dua khutbah. Kita boleh berdoa. Ini fatwa banyak ulama, dari fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah. Meskipun tidak ada sunnah secara khusus seorang berdoa antara duduknya imam, antara khutbah pertama khutbah kedua dia duduk. Tapi situlah waktu kita boleh berdoa. Kita boleh berdoa. Boleh angkat tangan atau tidak? Syekh Utsaimin mengatakan boleh. Tapi harus dibaca dengan sir. Tidak boleh kencang-kencang. Dan bukan juga kita suruh semua orang seperti itu. Ya, ada yang katakan, ada yang enggak. Karena khawatir menjadi syiar dalam salat Jumat. Dan tidak diriwayatkan dari para salaf. Kemudian mereka rame-rame berdoa di antara duduknya imam antara dua khutbah. Tapi boleh. Boleh kita berdoa. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya waktu tersebut faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asar. Cari waktu tersebut di waktu terakhir setelah asar, yaitu menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Ini pendapat. Waktu dan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya mungkin kalau adzan maghrib di Jogja jam berapa? Hah? Setengah enam. Ya jam 5 kita mulai 5:15 kita mulai apa? Mulai berdoa terus menjelang maghrib. Ini antara dikabulkan. Dan ada pendapat yang juga saya baca, ini juga penting, kadang kita lalaikan, berdasarkan teks hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli. Ada waktu di hari Jumat yang seorang muslim mengepasi waktu tersebut dan dia dalam kondisi apa? Salat. Ya, kalau kita gabungkan dengan hadis tadi sampai imam selesai salat, berarti di antara waktu kita berdoa ketika sedang salat Jumat. Karena pendapat pertama, waktu dikabulkan doa sejak imam duduk di mimbar sampai selesai salat Jumat. Jadi di antaranya kita boleh berdoa, kalau imam lagi khutbah dia berdoa, kita aminkan. Dan itu untuk kita juga. Kemudian yang kedua, ketika imam lagi duduk di antara dua khutbah, kita juga boleh berdoa dengan sir. Namun tidak tidak rame-rame, tidak keraskan suara. Yang ketiga, kita sedang salat. Sedang salat Jumat, jangan lupa kita lagi sujud berdoa. Karena ini waktu spesial. Karena dalam hadis dikatakan, wa huwa qa'imun yusalli. Dan dia sedang dalam kondisi apa? Salat. Berarti ini waktu-waktu yang harus diperhatikan. Intinya, waktu Jumat, waktu dikabulkan doa, pertama, ketika imam khutbah, di tengah khutbah dia berdoa, kita aminkan. Itu waktu dikabulkannya doa. Kedua kapan? Ketika imam duduk di antara dua khutbah. Masing-masing doa sir, pelan-pelan. Mau angkat tangan, enggak masalah. Ya, Allah Maha mendengar. Yang ketiga, ketika kita sedang apa? Salat. Sedang salat Jumat. Fokus berdoa untuk kedua orang tua ketika tasyahud akhir, ketika sujud berdoa. Yang keempat, di akhir saat sebelum maghrib hari Jumat. Ini di antara waktu-waktu yang dikabulkan. Kata Ibnu Qayyim, wa akhiru sa'atin badal asri min dzalikal yaum. Ini di antara waktu yang dikabulkan. Kemudian dia berkata, wa sadafa khusyu'an fil qalb. Dan juga mendapati kekhusyuan dalam hati. Wa inkisaran baina yaday rabbi, dan perendahan diri ya di hadapan Rabbul Alamin. Wa dhullan lahu wa tadarruan wa riqatan ya. Yaitu dia khusyuk dalam hatinya ketika berdoa. Inkisar itu dia merasa rendah, menunjukkan kehinaannya di hadapan Allah. Tadarruan, dhullan, semua makna yang sama. Tadarru itu rendah, dhul itu menghinakan diri, wariqatan kelemahan jiwa di hadapan Allah Subhanahu. Jangan ada kesombongan sama sekali. Jangan ada kesombongan. Jadi ketika berdoa benar-benar fokus, saya sangat memerlukan pertolongan-Mu ya Allah. Kalau tidak Engkau, aku tidak bisa jadi apa-apa. Benar-benar. Jangan merasa ya kalau Allah kabulkan oke, kalau enggak juga enggak masalah. Enggak boleh begitu ya. Jadi benar-benar fokus. Ya. Tadarru, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan kebutuhan kita kepada Allah. Makanya dari sini kita tahu doa enggak bisa buru-buru. Dari sini kita enggak bisa doa buru-buru. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Enggak bisa buru-buru.
Bagaimana menghadirkan tadarruk begitu? Doa ya Allah, pelan-pelan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa sambil kita renungkan. Kalau kita kurang ngepas ulangi 2 kali, kurang ngepas ulangi 3 kali. Rasulullah SAW sunnahnya ngulang doa sampai 3 kali. Ini bisa buru-buru. Ya. Karena kalau kita buru-buru, kita enggak bisa menghadirkan kehadiran hati. Kita enggak bisa menghadirkan tadarruk kita. Buru-buru ya. Makanya jarang dikabulkan doa kalau kita berdoanya apa? Buru-buru. Kemudian di antara sunnahnya wastaqbala da'i al-qiblah, menghadap kiblat. Kalau dan banyak dalil sudah saya bahas dalam kitab Da'awat dalam Sahih Bukhari, kajian malam Jumat. Rasulullah SAW ketika mau berdoa dia menghadap mulai berdoa angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sunnah tidak wajib. Ya. Kemudian wa kana ala taharah. Ini adab doa dalam kondisi suci. Bersuci. Ini juga tidak harus tapi ini kalau bisa dalam kondisi bersuci lebih baik. Wa rafa'a yadayhi ila Allah. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya ketika berdoa kepada Allah, kemudian memuji Allah. Ini juga di antara tanda menghinakan diri, mengangkat tangan. Angkat tangan ya. Rasulullah SAW mengangkat tangan biasa, tapi ketika istisqa Rasulullah SAW mengangkat tangan lebih tinggi. Seorang muda angkat tangan, yang penting minta kepada Allah. Dan Nabi SAW mengatakan, Inna Allah hayyun karim sittir yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahu masifran. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha menutup aib hambanya dan maha malu. Kalau hambanya mengangkat kedua tangannya ketika berdoa kepadanya kemudian Allah kembalikan tangan kosong. Allah malu di sini maksudnya seakan-akan tidak layak bagi Allah yang maha kaya ada hambanya yang angkat tangan kemudian Allah tidak kabulkan. Maksud malunya demikian itu karena saking maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Hambaku ciptaanku sudah mengatakan aku maha kaya, kenapa aku tidak kabulkan? Maka jangan lupa ketika berdoa angkat tangan. Kemudian summa sanna bi salati ala Muhammadin abdi wa rasul. Jangan lupa juga bersalawat kepada Nabi ketika berdoa. Kemudian summa qaddama baina yaday hajati taubat wal istighfar. Dan jangan lupa di antara doa beristighfar dan bertobat. Sebagaimana dicontohkan oleh para anbiya. Rabbi ghufirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di. Kata Nabi Sulaiman ketika minta kerajaan yang luar biasa dia buka dengan Rabbi ghufirli, ya Allah ampunilah aku. Lihatlah Nabi Yunus buka doa dengan istighfar ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi jangan lupa beristighfar ya. Ini semua bentuk merendahkan diri di hadapan Allah. Tidak ada sok sama sekali ketika mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma dakhala Allah kemudian masuk minta kepada Allah, mulai ilha. Jadi itu semua mukaddimah, kemudian mulai merengek-rengek minta. Wa alaha alaihi fil mas'alah. Merengek-rengek menangis-nangis minta kepada Allah. Wa tamallaqahu wa da'ahu. Kemudian minta bersama tamallaq maknanya merengek-rengek, merayu-rayu minta kepada Allah. Raghbatan wa rahbatan dalam kondisi berharap dan takut. Kemudian juga wa tawassala ilaihi bi asma wa sifatihi wa tauhidihi. Bertawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah, sifat-sifatnya. Puji Allah Subhanahu wa taala, tauhidkan kepada Allah. Puji Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau Ilahi, Engkau Tuhanku. Ya Allah, Engkau Khaliq, penciptaku. Ya Allah, Anta Razik, Engkau memberi rezeki kepadaku. Ya Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Engkau ya Allah. Semua di tangan Engkau ya Allah. Engkau juga berkata kun fayakun maka jadilah. Ya Allah, sungguh masalahku adalah ringan di hadapan-Mu. Puji Allah, kalau enggak bisa bahasa Arab bahasa Indonesia. Berdoa, muji Allah terus sampai puji kemudian kita minta sama Allah. Kemudian kata Ibnu Qayyim wa qaddama baina yaday du'ai sadaqah, dan jangan lupa bersedekah sebelum apa? Berdoa. Ini masalah sedekah sebelum berdoa. Sebagian ulama berdalil dengan karena tidak ada dalil khusus tentang masalah ini, tetapi sebagian ulama berdalil dengan salat gerhana. Apa disyariatkan salat gerhana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu Rasulullah SAW berkata, fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha. Kalau kalian lihat gerhana berdoalah. Wa kabbiru bertakbirlah. Wa sallu dan salatlah. Wa tasaddaqu dan bersedekahlah. Seakan-akan bahwasanya kalau doa itu diiringi dengan sedekah. Jadi kalau jadi Rasulullah mengatakan maka berdoalah kepada Allah wa kabbiru wa sallu. Bertakbir itu memuji Allah. Salat minta kepada Allah disertai dengan wa tasaddaqu dan bersedekahlah. Ini menunjukkan bahwasanya sedekah menguatkan dikabulkannya doa. Ibnu Daqiq ketika mengomentari hadis ini beliau berkata wa fil hadis dalilun ala istihbabi sadaqah indal makhawif wal istidfa wa istidfa'il bala al mahdhur. Dalil ini menunjukkan dianjurkannya sedekah ketika
muncul hal-hal yang menakutkan, mengkhawatirkan dalam rangka menolak bala. Jadi sedekah diperlukan. Kita sebelum berdoa kita bersedekah. Syekhul Islam Taimiyah berkata, "Ad-du'a sababun yadfa'ul bala, fa idza kana aqwa minhu dafa'ahu." Doa adalah sebab menghilangkan bala, jika doa lebih kuat akan menghilangkan bala. Wa idza kana sababul bala aqwa lam yadfa'hu, lakin yukhaffifu aw yudhifuhu. Kalau doa tidak kuat maka bala tidak hilang tapi diringankan. Walihada amara umira indal kusuf wal ayat bis salati wad du'a wal istighfar was sadaqah. Karenanya ketika terjadi gerhana matahari atau ada kejadian-kejadian yang luar biasa, maka diperintahkan untuk salat, untuk berdoa dan istighfar dan sedekah. Jadi sedekah itu menguatkan apa? Doa. Doa yang tadinya lemah dengan sedekah menjadi kuat. Ya. Oleh karenanya perkataan Ibnu Qayyim ini meskipun tidak ada nas yang secara spesifik tapi ada dalil umum. Kata Ibnu Qayyim, wa qaddama baina yaday du'ai sadaqah. Sebelum dia berdoa dia bersedekah. Fa inna hadha du'a la yakadu yuraddu abadan. Doa yang mengumpulkan syarat-syarat ini tidak akan tertolak selamanya, pasti diterima. Wala siyama in sadafa al-adiyat allati akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam annaha madhinnatul ijabah atau annaha mutadamminatun lil ismil a'zam. Terlebih lagi kalau doa tersebut disertai dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi yang merupakan potensi besar untuk dikabulkan, yaitu doa-doa yang mengandung Ismil A'zam, nama Allah yang Maha Agung. Ya, yaitu di antaranya misalnya As-Samad. Di antaranya kemudian kita bacakan dalil-dalilnya sebentar aja. Fa minha ma fi Sunan wa Sahih Ibnu Hibban. Di antaranya yang diriwayatkan dalam Sunan dan juga dalam Sahih Ibnu Hibban min hadits Abdullah bin Buraidah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul. Ayahnya bahwasanya Rasulullah SAW mendengar seorang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta. Ya Allah, aku mohon kepadamu. Dia bertawassul dan aku bersaksi. Dan dengan aku bersaksi bahwasanya Engkau adalah Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Al-Ahadus Samad, yang Maha Esa. As-Samad, yaitu yang tidak perlu kepada siapapun dan semuanya butuh kepadamu. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya. Maka Nabi mengomentari doa orang tersebut, laqad sa'alallaha bismilladzi idza su'ila bihi a'ta. Sungguh dia telah mohon kepada Allah dengan nama Allah yang kalau disebut nama tersebut pasti Allah mengabulkan. Wa idza du'iya bi ajab. Kalau didoa Allah dengan doa tersebut Allah akan memenuhi doa tersebut. Wa fi lafdhin laqad sa'alallaha bismihil a'zam. Sungguh dia telah minta kepada Allah dengan nama Allah yang agung. Mungkin di sini nama As-Samad ya atau Al-Ahad. Artinya kita meminta dengan bertawassul dengan nama-nama Allah yang hebat. Yang tanya Allahu Al-Ahad dan apa? As-Samad. Kemudian juga wa fi Jami' Tirmidzi wa Sahih Al-Hakim, dalam Sunan Tirmidzi dan Sahih Al-Hakim min hadits Sa'ad bin Abi Waqqas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watu dhinnun idza da'a wa huwa fi batnil hud. Doanya Nabi Yunus ketika dia berada dalam perut ikan paus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau, sungguhnya aku termasuk orang yang berbuat dosa. Innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qad illa istajaba Allahu lahu. Tidak seorang pun berdoa dengan doa seperti ini seorang muslimun kecuali Allah akan kabulkan. Dia bertawassul dengan la ilaha illa anta, ya. Kemudian juga wa fi sahihain, dalam sahihain min hadits Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal karb. Bahwasanya Rasulullah SAW berdoa ketika dalam kondisi kesulitan, la ilaha illallahul azimul halim, tauhid, la ilaha illallah Al-Azim Al-Halim. La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim. La ilaha illallah lagi. Tauhid kedua kali. Pemilik arsy yang agung. La ilaha illallah. Tauhid lagi. La ilaha illallah Rabbus Samawati Sab'i wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arsyil Karim. Dialah penguasa langit dan bumi, langit yang 7 dan penguasa bumi dan penguasa arsy yang agung. Ini doa Rasulullah ketika dalam kondisi mendesak. Maka seorang memuji Allah. Jangan lupa memuji Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian wa fi musnadil Imam Ahmad, ini bertawassul kepada nama-nama Allah. Dalam Musnad Imam Ahmad aidan min hadits Abdullah bin Mas'ud qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma asaba ahadan qad hammun wala hazanun, tidak seorang pun ditimpa dengan kesedihan dan kegelisahan. Faqala, kemudian dia berdoa dengan doa ini, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik. Ya Allah, sungguhnya aku adalah hambamu. Aku adalah hamba dari aku adalah hambamu dan aku adalah anak dari hambamu. Ibnu amatik, aku juga putra dari hamba perempuanmu, maksudnya ibuku. Nasiyati biyadik, sungguhnya ubun-ubunku di tanganmu. Madhin fiya hukmuk,
bagaimanapun juga hukummu pasti berlaku kepadaku. Adlun fiyya qada'uk, akan tetapi keputusan pasti adil bagiku. As'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak, aku mohon kepada Engkau dengan semua nama-nama yang indah milikmu. Sammaita bihi nafsak, yang nama-nama tersebut kau namakan dirimu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau kau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, itu ajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw anzaltahu fi kitabik, atau kau turunkan kepada di Al-Qur'an. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibik, fi ilmil ghaibi indak, atau kau sembunyikan nama-nama tersebut dalam ilmu ghaib di sisimu. Anta ja'al Qur'an al-azim rabbi'a qalbi, agar kau menjadikan Al-Qur'an Al-Karim sebagai penyejuk hatiku, wa nura sadri, dan menjadi cahaya bagi dadaku, wa jala'a hazni, untuk menghilangkan kesedihanku, wa dhahaba hammi, untuk menyirnakan kegelisahanku, illa adhaballahu azza wa jalla hammahu wa huznahu, kecuali Allah akan hilangkan kesedihannya, kegelisahannya, wa abdalahu makanahu farahan, Allah menggantikan kesedihannya dengan kegembiraan. Faqila ya Rasulullah, ala nata'allamuha, maka dikatakannya Rasulullah, tidakkah kami pelajari doa ini? Qala bala, yang bagi liman sami'aha an yata'allamaha. Tentu hendaknya siapa yang mendengar doa ini hendaknya belajar. Oleh karenanya ibu-ibu, ini jangan lupa hafal doa ini, terutama doa yang terakhir. Karena saya tahu ibu-ibu sering sedih ya. Makanya ini doa untuk menghilangkan apa? Kesedihan. Kalau dia berdoa dengan tulus, insyaallah kesedihan tersebut akan dihilangkan dengan kegembiraan. Yang ngatur hati kita Allah. Jadi marah jadi hilang, sedih jadi gembira, ya. Putus asa jadi punya asa. Yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kembali pentingnya bertawassul dengan nama-nama Allah. Maka seorang kalau berdoa jangan langsung buru-buru. Sedekah dulu ya. Ada orang miskin kasih dulu. Kemudian persiapan, maksudnya kita boleh berdoa kapan saja boleh, tapi kalau kita persiapkan, kita bersedekah dulu, kemudian kita berwudu menghadap kiblat, kemudian kita mulai bersalawat kepada Nabi, mulai muji-muji Allah, muji-muji Allah. La ilaha illallah, ya Allah engkau Tuhanku, tidak ada yang berdoa terus baru kita minta. Seperti ini kata Ibnu Qayyim, tidak mungkin ditolak. Tidak mungkin ditolak ya. Tapi demikian saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.